Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad amma ba'd. Fa ikhwani fid din, akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang menggambarkan orang-orang yang memiliki ilmu dengan orang-orang yang ahlul dzikr, orang yang berzikir, di mana di dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlul dzikr, tanyakanlah kepada ahlul ilmi. Jadi bukan orang yang zikir sampai ribuan, sampai puluhan ribu. Bukan itu. Kita kembalikan pertanyaan-pertanyaan dari permasalahan agama yang kita tidak ketahui, tapi dijelaskan oleh para ulama ahlul dzikr yakni ahlul ilmi, yaitu mereka orang-orang yang berilmu. Nah, di dalam salah satu ayatnya yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang mereka senantiasa menyempatkan waktu mereka untuk belajar ilmu agama di tengah-tengah kesibukan mereka sehari-hari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Ada segolongan laki-laki yang mereka tidak terlalaikan karena jual beli dan perniagaan mereka dari mengingat Allah. Dan pada ayat yang sebelumnya tadi kita bacakan, di antara bentuk berzikir kepada Allah adalah menuntut ilmu agama, yaitu belajar mencari ilmu agama. Kemudian mereka juga menunaikan salat, wa iqamis salah wa ita'iz zakah, yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Mereka menunaikan salatnya, membayarkan zakatnya. Mereka juga takut pada suatu hari di mana hari itu berbolak-balik hati dan pandangan manusia, yaitu mereka takut akan hari kiamat. Apa yang Allah berikan kepada orang-orang seperti ini? Mereka bukan orang-orang yang pemalas, mereka bukan orang-orang yang tidak ngapa-ngapain saja di rumah. Bisa jadi mereka di siang hari adalah petani, bisa jadi di siang hari mereka adalah maklar mobil, gitu Mas ya, penjual mobil, penjual motor. Bisa jadi di siang hari mereka adalah guru yang mengajar di suatu lembaga pendidikan. Bisa jadi di siang hari mereka adalah tukang potong rambut misalkan. Namun kesibukan mereka semua tidak melalaikan mereka dari menuntut ilmu agama. Nah, apa yang Allah janjikan untuk orang-orang seperti ini? Mereka sibuk dengan aktivitas duniawi mereka, namun mereka tidak lalai dari menuntut ilmu agama. Allah mengatakan liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih. Untuk orang-orang seperti ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan balasan kebaikan daripada amalan-amalan kebaikan yang dahulu pernah mereka kerjakan. Wa yazidahum min fadlih. Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan memberikan tambahan keutamaan dari keutamaan yang telah mereka miliki sebelumnya. Masya Allah. Jadi yang Allah puji di dalam ayat ini bukan orang-orang yang tidak beraktivitas apa-apa, bukan itu. Tapi yang Allah puji adalah mereka yang bisa meluangkan waktu mereka di sela aktivitas-aktivitas duniawi mereka untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan di antara berzikir yang paling afdal adalah menuntut ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayatnya yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ketika mereka setelah melaksanakan salat Jumat, mereka ibadah dulu, Pak. Setelah ibadah apa yang mereka lakukan, Pak? Berjualan, berdagang, bekerja. Namun Allah mengingatkan, carilah keutamaan Allah Subhanahu wa taala dengan pekerjaan kalian, wazkurullaha katsiran. Jangan lupa juga untuk berzikir kepada Allah dengan jumlah yang banyak. Dan tadi telah kita sebutkan bahwasanya di antara bentuk berzikir kepada Allah adalah menuntut ilmu agama, Pak. Jadi salat Jumat, mereka salat Jumat, pulang dari salat Jumat mereka cari nafkah, Pak. Namun kesibukan mereka mencari nafkah ini tidak melalaikan mereka untuk menuntut ilmu agama. Apa yang Allah janjikan kepada orang-orang seperti ini? La'allakum tuflihun. Ketika kalian salat Jumat, bekerja mencari nafkah, mencari keutamaan dari sisi Allah, namun tidak melalaikan kalian untuk menuntut ilmu agama, maka la'allakum tuflihun. La'alla di sini kalau disandarkan kepada manusia artinya adalah semoga saja kalian beruntung. Ada harapan di sana. Namun ketika la'alla di sini diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka la'alla di sini bermakna kepastian. Maka pasti kalian akan beruntung. Kita salat Jumat, kita cari nafkah, kita cari keutamaan di sisi Allah dengan nafkah yang halal, kita sibukkan kemudian diri kita menuntut ilmu agama, maka pasti kita akan beruntung. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin, ya tentu kami tidak memungkiri bahwa sebelum kedatangan kita di masjid ini kita punya kesibukan masing-masing. Namun ternyata kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini kemudian menjadi perkara yang prioritas, sehingga kesibukan-kesibukan duniawi kita tinggalkan untuk sementara untuk mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa tergolong menjadi orang-orang yang diberikan keutamaan di sisinya, ditambahkan pahala kebaikan, dan juga orang-orang yang mendapatkan kesuksesan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga salawat serta salam dicurahkan kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dimana dengan petunjuk dari beliau, pendidikan dan tarbiyah dari beliau sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mengenal apa itu tauhid, kita bisa beribadah kepada Allah dengan cara yang benar, kita mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, dan dengan petunjuk dari beliau pula lah kita bisa berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, akhwati fillah, di malam hari ini kita mengangkat hadis yang ke-14, lanjutan dari pembahasan kita pada 2 pekan yang lalu. Ya, karena pekan yang lalu qadarullah pas libur ya. Tidak ada yang kecelek ya, tidak ada yang kesini ya. Antum kesini enggak kan? Enggak ya. Kemarin pas ada jadwal ujian seperti itu, jadi mohon maaf tidak bisa membersamai Bapak Ibu sekalian. Taib, kita angkat hadis yang ke-14, hadis yang sangat bisa memberikan pendidikan, tambahan ilmu bagi kita semua. Kita bacakan kembali hadisnya, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salasin. Atau ada yang sudah hafal hadisnya, yang mau setoran? Belum ada ya? Taib.
Kenapa kalau disuruh setoran mesti pada nunduk semua ya? Takut ditunjuk. Tayyib. Baca aja. Iya. La yahillu damu mri'in muslim. Semoga pekan depan ada relawan yang bisa menyetorkan hadisnya ya, hafalannya. Hadis ke-14, hadis ringkas. Hadisnya saja yang dihafalkan ya. Nah, hadisnya mulai dari mana? Dari la yahillu damu mri'in muslimin. Tidak halal darah seorang muslim illa bi ihda salasin, kecuali dengan salah satu dari 3 sebab. Apa ketiga sebab itu? As-sayyibuz zani. Yang pertama adalah seseorang yang sudah menikah kemudian berzina. Dan zina di sini yang dimaksud adalah sebagaimana layaknya ember masuk ke dalam sumur. Ini baru dikatakan berzina. Dan perkara seperti inilah yang kemudian darahnya dihalalkan. Kemaksiatan seperti inilah yang akhirnya menjadikan darah seorang muslim itu dihalalkan, yaitu ketika berzina. Adapun mohon maaf kalau sekedar mencumbu ya, atau muqaddimah atau bermesraan, maka ini tidak tergolong ke dalam zina dan tidak dihalalkan darahnya. Taib, seorang yang sudah menikah kemudian berzina. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi. Jiwa dibayar dengan jiwa, atau yang biasa kita istilahkan dengan al-qisas. Wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati. Kemudian yang ketiga adalah seseorang yang meninggalkan agamanya, yang tadinya muslim kemudian jadi non muslim, atau istilah syar'inya adalah murtad, riddah, keluar dari Islam. Al-mufariqu lil jamaah, atau seseorang yang dia keluar, menyimpang dari jamaah kaum muslimin. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sebagiannya telah kita bahas hadis ini Bapak Ibu. Dan di antara faedah tambahan yang bisa kita ambil dari hadis ini, ternyata hukum rajam ya, yang hukum rajam ini ditujukan bagi siapa? Pezina yang sudah menikah, al-muhsan az-zani atau as-sayyibu az-zani. Ternyata hukuman rajam bagi seorang pezina ini juga merupakan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam kitab Taurat. Ya, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, di zaman Nabi Musa ternyata hukum rajam, Pak, ya, hukum rajam bagi pezina di masa Nabi Musa alaihi salam itu sudah ada. Ya, sudah ada. Nah, jadi kisahnya lucu ya, agak lucu sebenarnya. Ada orang Yahudi, ya, Yahudi ini berarti kan umatnya Nabi Musa gitu ya. Mereka mengklaim bahwa mereka umatnya Nabi Musa. Ada orang Yahudi datang kepada Nabi SAW. Maka mereka sebutkan, ya, ceritanya mereka ingin berhukum kepada Nabi Muhammad. Kemudian mereka sebutkan ada laki-laki, ada perempuan, yang keduanya itu berzina. Namun dari kalangan orang-orang Yahudi. Taib. Nah, Nabi mengatakan kepada mereka, "Ma tajiduna fit Taurah fi sya'nir rajam." Ya, bukannya rajam itu sudah ada di dalam kitab kalian, yaitu kitab apa? Taurat. Gitu aja. Kemudian mereka mengatakan enggak. Ya, kalau orang-orang dari agama kami ketika mereka yakni berzina, itu hukumannya adalah diarak ya, dipajang, diarak, kemudian dicambuk. Ya, diarak kemudian dicambuk. Mereka coba bohong sama Rasulullah. Ya, mereka katakan seperti itu. Nah, di sana ternyata ada Abdullah bin Salam. Siapa Abdullah bin Salam ini, Pak? Beliau ini adalah seorang mantan ulama Yahudi. Ya, jadi bukan ecek-eceknya orang Yahudi, bukan.
Dahulu beliau adalah seorang ulama dari orang-orang Yahudi, kemudian masuk ke dalam Islam. Maka beliau pasti sudah sangat tahu seluk-beluk dari kitab Taurat. Taib. Nah, kata Abdullah bin Salam, kadzabtum, kalian dusta, bohong. Ya, hukuman bagi pezina itu bukan cuma diarak kemudian dicambuk, tidak seperti itu. Inna fiha rajam. Abdullah bin Salam, mantan ulamanya orang Yahudi, mengatakan pezina itu di buku, di kitab Taurat harusnya dirajam, bukan cuma dicambuk. Nah, kemudian Abdullah bin Salam mengatakan fa'atu bit Taurah, ya, datangkan kepada kami kitab Taurat. Kemudian dicarilah kitab Taurat, dibuka kitab Taurat. Nah, orang Yahudi yang berbohong ini ketika lewat ayat tentang rajam di kitab Taurat ini, tulisannya ditutup pakai tangannya, Pak. Ya, ditutupi biar tidak kelihatan. Sama seperti kalau panjenengan dulu nyontek kalau di SMA, ya, Pak, ditutupi pakai tangan. Ini juga sama, ditutupi. Jadi yang tulisannya pezina itu dirajam ditutup sama tangannya orang Yahudi yang tukang bohong tadi. Nah, kemudian ya, Abdullah bin Salam, sekali lagi Yahudinya ulamanya orang Yahudi, tahu ya kalau ayat tentang rajam itu ditutup sama tangannya Yahudi tadi. Apa kata Abdullah bin Salam? Irfa. Ya, beliau mengatakan irfa yadak, angkat coba tanganmu itu, yang mbok tutupi itu apa gitu loh. Tadinya tidak mau, Pak, ya, sudah kadung kisinan ya, tadinya tidak mau, kemudian karena diperintah sama Abdullah bin Salam akhirnya diangkatlah tangannya. Ya, ternyata ketahuanlah di dalam kitab Taurat itu bahwa orang yang berzina juga dihukum apa? Rajam. Baik, diangkat tangannya, kemudian terbukalah ayat rajam. Baru mereka mengatakan shadaqa ya Muhammad. Ya, kamu benar wahai Muhammad. Subhanallah. Ini akal bulusnya orang-orang Yahudi, ya, Pak, ya. Ketahuan bohong baru dia bilang Rasulullah itu benar. Ya, padahal tadinya dia juga sudah mencoba untuk bohong. Ayat tentang rajam itu ditutup sama tangannya, Pak. Tapi ketahuan sama Abdullah bin Salam. Angkat tanganmu, baru ketahuan ayat rajam, baru dia ya pura-pura ya, shadaqa ya Muhammad, ya Muhammad engkau sudah benar. Fa'amara bihima Rasulullah, akhirnya kemudian Rasulullah menghukum orang Yahudi yang berzina tadi dengan hukum yang ada di kitab Taurat mereka. Begitu juga itu diakui di dalam kitab kita Al-Quran, sehingga dirajamlah orang Yahudi, laki-laki dan perempuan Yahudi tadi yang sudah berzina, ya, dihukum dengan dilempari dengan batu. Tapi ternyata Bapak Ibu ikhwani fiddin, kalau kita memperhatikan tahapan dari proses rajam bagi para pezina di dalam agama kita, ini tidak langsung semata-mata hukumannya itu dirajam, tidak ternyata, Pak. Ya, jadi orang yang sudah menikah kemudian berzina di dalam agama kita, awal hukumannya itu dikurung sampai mati, Pak. Ya, jadi dikurung di suatu tempat, nah dibiarkan mati di sana. Ini awal hukum pertama kali. Kemudian hukumnya dinasakh, dirubah sama Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah hukuman pezina bagi yang sudah menikah adalah dengan dirajam sampai mati. Taib, jadi tidak langsung hukuman bagi pezina itu langsung dirajam dari awal, tidak. Awalnya dikurung dulu, ya, kemudian sampai datang waktu beberapa lama Allah rubah hukumnya yang biasa diistilahkan dengan dinasakh gitu ya. Baru setelah itu ditetapkanlah hukum sebagaimana hukum yang berlaku sekarang, yaitu orang yang pezina yang sudah menikah, cara dihukumnya adalah dengan dirajam, dilempari batu yang tidak besar, tidak juga kecil, sampai meninggal dunia. Kemudian Bapak Ibu ikhwani fiddin, kita lanjut kepada hukuman yang kedua, an-nafsu bin nafsi, jiwa dibayar dengan jiwa. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Dijelaskan oleh Ibnu Rajab, annal mukallaf, seseorang yang sudah mukallaf, yang sudah kena beban syariat,
kalau membunuh jiwa seorang muslim dengan sengaja, ya, membunuh seorang jiwa seorang muslim tanpa sengaja, dengan sengaja, mohon maaf, maka menghukum orang ini caranya adalah dengan juga dibunuh. Gitu aja. Jadi kalau ada seorang yang sudah mukallaf, dia sudah balik, sudah kena beban syariat, kemudian dia membunuh seorang jiwa, membunuh jiwa seorang muslim dengan sengaja, maka cara menghukumnya juga dengan dibunuh. Ya, dan cara pembunuhan, ya, al-qisas itu dengan cara yang paling hikmah. Ya, bukan dengan cara disiksa, bukan Pak ya, disetrum misalkan ya, atau digantung, tidak. Ya, karena siksaan-siksaan seperti ini atau hukuman-hukuman seperti ini adalah hukuman yang menyiksa. Adapun al-qisas itu caranya adalah dengan dipenggal. Ya, karena kalau dipenggal itu ya sudah, sakitnya tidak lama gitu ya. Sakitnya tidak lama. Maka hukuman yang paling hikmah adalah dengan cara dipenggal tadi. Kemudian Bapak Ibu ikhwani fiddin, adanya hukuman qisas terhadap mereka yang membunuh jiwa seorang muslim dengan sengaja tanpa cara yang dibenarkan, ini menunjukkan bahwasanya Islam sangat menjaga kemuliaan darah dari seorang muslim. Jadi betul-betul yang namanya jiwa di dalam agama kita itu sangat dijaga, Pak. Makanya hukuman bagi mereka yang membunuh seorang muslim adalah hukumannya sangat berat. Balasannya juga harus dibayar dengan bunuh juga, harus dibayar dengan jiwa juga. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Islam itu sangat menjaga kemuliaan darah seorang muslim. Bahkan kemuliaan darah seorang muslim apabila dibandingkan dengan kemuliaan Ka'bah, Pak. Ka'bah kita tahu ya, Pak ya? Ka'bah merupakan kiblatnya seluruh umat Islam. Semua orang yang sholat pasti menghadap ke arah Ka'bah. Tapi keutamaan Ka'bah, kemuliaan Ka'bah apabila dibandingkan dengan kemuliaan darah seorang muslim, Pak. Hatta seorang muslim itu adalah muslim yang, ya, bukan muslim yang soleh, yang alim, tidak. Seorang muslim secara umum yang awam. Jiwa seorang muslim yang awam ini kemuliaannya lebih mulia dibandingkan siapa? Ka'bah sekalipun. Kita lihat hadisnya. Jadi Abdullah bin Amr, beliau pernah mengatakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil Ka'bah. Beliau tawaf di sekeliling Ka'bah. Taib. Nah, kemudian kata Nabi apa? Ma atyabaki wa atyabarihaki. Betapa bagusnya engkau dan betapa wanginya baumu. Ya, karena semua muslim ya, Pak ya. Mungkin kita yang sudah umroh, mungkin panjenengan yang sudah haji, ketika melihat Ka'bah ini rasanya lepas kerinduan, betul Pak ya? Rasanya betul-betul terpesona di hadapan Ka'bah. Nah, ini Nabi katakan, Nabi rasakan yang seperti itu. Ya, betapa bagusnya engkau dan betapa wanginya baumu. Dan ini juga menunjukkan bahwa ketika seseorang dia tawaf di sekeliling Ka'bah, itu tidak ada bacaan-bacaan khusus. Ya, ada sebagian biro umroh yang memberatkan jamaah umrohnya, bacaannya sangat banyak, Pak. Bacaannya sangat banyak. Sangat banyak itu artinya setiap putaran ada bacaan khusus, Pak. Saya pernah ketemu sama seorang jamaah dari Sumatera seperti itu. Saya dari Madinah ya ke Makkah sampai malam ya. Biasanya kan kita kalau umroh itu enaknya malam ya, Pak ya, biar tidak terlalu panas seperti itu. Nah, saya ketemu sama jemaah dari Sumatera baru datang. Dia katakan apa? Waduh, umroh tuh ternyata capek, dia bilang. Saya tanya, lah kenapa Pak kok capek? Iya, bacaannya banyak Mas, dia bilang. Mau lihat Ka'bah ada bacaannya, putaran pertama ada bacaannya, putaran kedua ada bacaannya.
capek mas, dia bilang. Ya saya enggak berani ngomong ya Pak ya. Saya bilang ya berarti memang dalam hati saya salah pilih apa? Salah pilih pembimbing, salah pilih agen umroh gitu ya. Nah, kata Nabi SAW ketika beliau tawaf di Ka'bah, beliau katakan apa? Betapa indahnya engkau dan betapa wanginya baumu. Ini menunjukkan bahwa ketika tawaf bacaannya tidak ada yang khusus kecuali ketika nanti panjenengan tawaf dari rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad. Ya, ini doanya cuma itu saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai. Adapun putaran yang lain tidak ada bacaan khusus. Nabi mengatakan seperti itu. Wa a'dhama hurumataki, dan betapa agungnya kehormatanmu. Kehormatannya siapa ini Pak? Ka'bah tadi. Walladzi nafsu Muhammad biyadih, namun demi Allah yang dimana jiwanya Muhammad ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, la hurumatul mu'min a'zamu indallah hurmatan minki malihi wa damihi wa an nadhunna bihi illa khaira. Apa kata Nabi SAW? Akan tapi demi Allah, sesungguhnya kemuliaan darah seorang mukmin itu lebih mulia dibandingkan kemuliaanmu. Kemuliaan darah seorang mukmin loh Pak. Kata Nabi SAW, beliau gunakan kata mukmin. Kalau kita belajar bahasa Arab, kata mukmin itu kata tunggal, bukan jamak, bukan mukminin, bukan. Kemuliaan darah satu orang mukmin, kata Nabi. Padahal mukmin ini jumlahnya berapa sekarang Pak? 1 miliar lebih ya Pak ya? 1 miliar lebih. Ada 1 miliar lebih mukmin. Nah, satu orang mukmin kata Nabi SAW, darahnya, hartanya, ya kehormatannya ini lebih mulia dibandingkan kemuliaannya siapa? Ka'bah, subhanallah. Ya, wa annadzunna illa khaira, dan kami seharusnya senantiasa beranggapan baik kepada sesama mukmin. Baik, makanya Bapak Ibu kaum muslimin, hukuman qisas itu memang sangat sepadan. Memang sudah hukuman yang paling adil dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jiwa seorang mukmin adalah suatu yang sangat tinggi kemuliaannya. Maka ketika ada yang menumpahkannya tidak dengan cara yang benar, balasannya juga balasan yang berat. Ya, hukumannya juga hukuman yang berat. Taib, ini jiwa dibayar dengan jiwa. Kemudian poin yang ketiga Bapak Ibu, yang menyebabkan darah seorang muslim ini dihalalkan adalah meninggalkan agamanya. Dan al-mufariq lil jamaah, menyimpang dari jamaah kaum muslimin Pak. Bukan jamaah pengajian, bukan. Bukan jamaah organisasi, bukan. Tapi jamaah kaum muslimin. Fal muradu bihi, jadi maksud dari perkataan Nabi di sini adalah seseorang yang dia meninggalkan Islam, murtad dari Islam, dan meninggalkan jamaah kaum muslimin. Nah, bagaimana memperlakukan seseorang yang murtad Pak? Ya, seseorang yang murtad itu tidak semata-mata dia murtad langsung dibunuh, tidak. Jadi kalau ada yang murtad ya di dalam Islam, waliyadzubillah, nah ini orang ini diambil dulu Pak, kemudian dinasehati dulu, dijelaskan terlebih dahulu tentang keutamaan-keutamaan Islam, ditanyakan terlebih dahulu kenapa kok kamu keluar dari Islam. Setelah itu diminta untuk bertaubat. Jadi masih ada kesempatan taubat Pak. Kalau sudah tidak mau taubat, baru setelah itu ditindak dengan hukuman qisas, hukuman bunuh. Gitu Pak ya. Jadi tidak semata-mata langsung diambil langsung dibunuh, tidak. Tapi dia dimintai taubatnya terlebih dahulu. Kalau dia mau taubat kemudian kembali kepada Islam, maka dia diterima taubatnya dan tidak ditegakkan hukuman had bagi orang ini. Tapi kalau dia tidak mau bertaubat, maka ditegakkan hukuman had. Nah Bapak Ibu kaum muslimin, ini juga berlaku bagi orang-orang yang mereka meninggalkan rukun Islam, terutama apa? Salat. Terutama salat. Nabi SAW beliau bersabda,
al-ahdu bainana wa bainahum as-salah. Pembeda antara kita dengan orang-orang kafir adalah menegakkan salat. Nah, mereka para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya seseorang yang ia meninggalkan salat secara kulliyan, secara keseluruhan, tidak pernah salat 5 waktu sama sekali, Pak. Sejak dia usia balik sampai meninggal dunia tidak pernah salat 5 waktu. Walaupun dia salat id, walaupun tahajudnya mempeng, Pak, tahajudnya 11 rakaat, bacaannya panjang-panjang, tapi tidak pernah sholat 5 waktu sekalipun, maka ini sudah masuk ke dalam tahapan keluar dari Islam, seperti layaknya tadi orang yang murtad. Cara memperlakukannya sama seperti orang yang murtad tadi, dimintai taubatnya. Kalau dia mau taubat kemudian kembali untuk sholat, maka taubatnya diterima. Tapi kalau dia tidak mau taubat, tidak mau kembali menegakkan salat, maka dihukum sebagaimana layaknya orang yang murtad. Begitu, Pak, ya. Jadi meninggalkan salat itu bukan perkara sepele, Pak. Mohon maaf, seseorang yang dia melakukan zina, ya, orang yang dia belum menikah kemudian berzina misalkan, ini dosa kecil apa dosa besar, Pak? Dosa besar, Pak, ya. Tapi tidak membuat seseorang itu halal darahnya, tidak menjadikan seseorang itu dihukum dengan dibunuh, tidak. Tapi seorang muslim, dia menyatakan dirinya muslim, dia bersyahadat, dia katakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, tapi tidak mau sholat, Pak. Walaupun mungkin dia baik sama tetangga, walaupun dia berbakti sama orang tuanya, Pak, walaupun dia sodakohnya juga mempeng, Pak, tapi kalau dia tidak mau sholat sama sekali, maka ini sudah jatuh ke dalam kemaksiatan yang sangat besar, bahkan bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Gitu, Pak, ya, bisa dianggap murtad. Kalau seseorang dia meninggalkan sholatnya dong gitu ya, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, nah orang seperti ini dihapuskan pahalanya di hari yang ia tidak melaksanakan sholat. Jadi kata Nabi SAW, man taraka salatal asri muta'ammidan fahabita amaluh. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar karena sengaja, maka terhapuslah amal solihnya. Apa maksud hadis Nabi ini, Pak? Jadi dijelaskan oleh para ulama, barang siapa yang ia meninggalkan sholat asar karena sengaja, ya dia sholat subuh, sholat duhur, sholat maghrib, sholat isya, tapi tidak sholat asar. Nah, di hari itu, di hari ketika ia meninggalkan sholat asar, maka terhapus semua amal solihnya, Pak. Di hari itu dia umroh, gitu, Pak, ya, umroh haji, ibadah yang sangat berat, ya. Dikatakan haji itu adalah ibadah jiwa, ibadah fisik, dan ibadah harta, makanya berat. Dia haji, Pak, di hari itu. Namun di hari itu juga dia meninggalkan sholat asar. Maka kata Nabi SAW, fahabita amaluh, terhapuslah amal solihnya di hari itu, Pak. Terhapus amal solihnya di hari itu. Kapan nanti Allah akan mengembalikan amal solihnya? Ketika dia sudah bertaubat kepada Allah. Ya, jadi meninggalkan sholat bukan perkara sepele. Seseorang yang meninggalkan sholat kadang enggak, ini pahalanya akan dihapus di hari ketika dia tidak sholat. Adapun seseorang dia meninggalkan sholat secara keseluruhan, maka amal solehnya dihapus secara keseluruhan. Artinya dia telah keluar dari Islam dan dia diperlakukan sebagaimana layaknya seseorang yang murtad. Begitu, Pak, ya, bisa dipahami, ya? Kita lanjutkan. Jadi seseorang yang murtad, cara memperlakukannya adalah pertama dimintai taubatnya. Kalau dia kembali kepada Islam, maka tidak ditegakkan hukuman had. Tapi kalau dia tidak mau kembali kepada Islam, maka ditumpahkan darahnya oleh pemerintahan kaum muslimin. Bukan sembarang orang yang berhak untuk melakukan hal ini. Taib. Kemudian di antara contoh murtad itu seperti apa, Pak? Di antara contoh murtad itu adalah mengingkari kewajiban rukun-rukun Islam. Ini sudah tergolong murtad. Seorang dia sholat, Pak,
Seseorang dia zakat, seorang dia puasa, hajinya setiap tahun, tapi dia berkeyakinan bahwa rukun Islam ini hukumnya tidak wajib. Maka yang seperti ini, walaupun dia rutin mengerjakan ibadah-ibadah yang ada pada rukun Islam, tapi karena dia tidak meyakini kewajiban rukun Islam, maka dia telah keluar dari Islam. Karena dia menyelisihi hukum yang itu sifatnya doruri, sifat yang memang semua orang paham bahwa hukum rukun Islam itu adalah wajib. Tapi ketika dia selisihi, maka dia telah keluar dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia teranggap murtad. Contoh yang kedua, Pak. Contoh yang kedua, seseorang dia dianggap kufur, keluar dari Islam, dianggap murtad, adalah mencela Allah dan Rasulnya. Ya, tidak hanya mencela Allah dan Rasulnya, tapi juga mencela efek-efek yang lainnya. Dia celah hari kiamat, dia celah Al-Quran, dia celah malaikat, dia celah neraka. Ya, aku mending mlebu neraka, ya iso kumpul karo kanca-kancaku misalkan. Iso nyumet rokok ning kono jarene, subhanallah. Ini namanya mencela neraka. Dan kalau dia memang berkeyakinan seperti ini, maka dia telah keluar dari Islam, Pak. Jadi di masa lalu ada orang-orang munafik ketika itu lagi perang gitu ya, lagi istirahat perjalanan perang. Yang namanya perjalanan perang itu pasti lelah, capek gitu, Pak ya. Segala macam lah pokoknya. Nah, biasanya orang kalau capek itu pasti cari apa? Hiburan, betul Pak ya? Hiburannya apa? Guyon gitu ya. Nah, sama ketika itu para sahabat dan sebagian dari orang-orang munafik ini capek, mereka guyon untuk menghilangkan rasa capek mereka. Cuma orang-orang munafik ini guyonnya kebablasan, Pak. Apa yang mereka katakan? Tuh lihat tuh, pemimpin kita itu ya orang yang paling takut untuk berperang, paling jirih kalau bahasa kita, Pak. Maksudnya siapa ini? Nabi Muhammad SAW. Lihat pengikut-pengikutnya itu perutnya gendut, hobi makan dan lain sebagainya. Yang dicela adalah para sahabat. Nah, ada seorang sahabat yang dia mendengarkan ya celotehannya si munafik ini, kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Ternyata belum sampai seorang mukmin ini nyampe kepada Rasulullah, Allah sudah menurunkan, mengabarkan wahyu kepada Nabi bahwa ada orang yang mengatakan seperti orang yang munafik tadi katakan. Taib, sampailah si mukmin ini kepada Rasulullah, disampaikan perkaranya, ya Rasulullah, ada orang yang mengatakan begini dan begini dan begini. Nah, si munafik ini mengikuti Nabi SAW, dia mengatakan apa? Ya, kita itu cuma main-main ya Rasulullah. Ya, kami cuma nal'ab, kami cuma bermain-main. Apa kata Nabi SAW? Beliau membacakan ayat, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Sudah tidak usah minta maaf, karena kalian sudah kufur yang dimana sebelumnya kalian sudah beriman. Jadi mencela Allah dan mencela Rasul ini perkara yang bahaya, bisa mengeluarkan seseorang dari keislamannya dan dihukumi murtad. Kemudian diantara bentuk seseorang bisa murtad dari agamanya adalah mengkufuri sebagian malaikat. Bukan mengkufuri seluruh malaikat, tidak. Mengkufuri sebagian malaikat saja, ini sudah dihukumi kufur, keluar dari Islam. Apalagi kalau yang diingkari adalah keseluruhan dari malaikat. Taib. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin, dijelaskan oleh para ulama bagaimana cara kita beriman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah rukun iman yang keberapa, Pak? 3 atau keempat, Pak? Mana yang hafal rukun iman siapa ini? Rukun iman mana? Iman kepada malaikat, rukun iman yang keberapa? 3 atau 4? Kedua ya, Pak ya? Lupa atau pura-pura lupa? Keempat rukun iman kepada siapa? Kitab ya. Iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat, iman kepada kitab dulu apa Rasul dulu? Kitab dulu ya. 4 ya, Pak? Iman kepada Rasul. Yang kelima? Hari kiamat. Ke-6? Takdir baik dan takdir buruk. Ya. Jadi iman kepada malaikat, iman yang ketiga atau keempat? Kedua ya, Pak ya. Taib.
Jadi kufur kepada sebagian malaikat. Dijelaskan oleh para ulama bagaimana kita beriman kepada malaikat. Mereka mengatakan beriman kepada malaikat bahwasanya malaikat itu diciptakan dari apa, Pak? Dari cahaya, ya Pak ya. Diciptakan dari cahaya. Beriman kepada malaikat yang dijelaskan namanya oleh Allah di dalam Al-Quran dan dijelaskan namanya oleh Nabi di dalam hadisnya. Dan beriman kepada malaikat yang tidak disampaikan namanya oleh Allah dan Rasulnya. Dan beriman kepada malaikat bahwasanya mereka memiliki tugas-tugas yang ditugaskan oleh siapa? Allah. Itu cara kita beriman kepada malaikat, Pak. Ya, jadi kalau ada seseorang yang dia ingkar kepada sebagian malaikat, anggaplah dia mengatakan saya cuma beriman kepada Jibril, beriman kepada Mikail, beriman kepada Mungkar dan Nakir. Dia hanya beriman kepada malaikat yang disebutkan namanya saja dan tidak beriman kepada malaikat yang tidak disebutkan namanya oleh Allah dan Rasulnya, maka ini sudah menjadikan dia keluar dari Islam. Begitu Pak ya. Jadi mengingkari sebagian malaikat saja ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Taib, dan di antara bentuk seseorang dia murtad dari Islam ya adalah tadi ya, sebagaimana seseorang dia meninggalkan sholat 5 waktu. Ini juga termasuk ke dalam murtad keluar dari Islam. Kata Taib, dan di antara perkara yang menyebabkan darah seorang muslim itu dihalalkan adalah memerangi pemerintahan kaum muslimin yang sah. Kudeta, berontak ya, atau biasa diistilahkan dengan al-khuruj. Alhamdulillah ya, kita dipimpin oleh Bapak Joko Widodo hafizahullah taala, dan kita kedaulatan negeri kita diakui oleh seluruh negeri. Tidak ada yang mengingkari kedaulatan dari negeri kita, negeri Indonesia, negeri kaum muslimin. Dijelaskan oleh banyak ulama. Semua ulama yang datang ke Indonesia, ketika mereka diajukan pertanyaan apakah Indonesia ini negeri muslim, tidak ada satupun yang mengingkari, Pak. Semua mengatakan bahwa negeri Indonesia adalah negeri kaum muslimin dengan jumlah muslim yang paling banyak. Saya mendatangi beberapa kajian masyaikh ya yang datang ke Indonesia, ada yang bertanya seperti itu, maka semua masyaikh mengatakan bahwa Indonesia ini negeri muslim, negeri kaum muslimin. Taib, lakon delalah gitu ya. Ada kelompok-kelompok sempalan yang ingin menghancurkan kedaulatan negeri Indonesia. Taib. Nah, yang seperti ini itu boleh untuk diperangi, Pak. Kelompok-kelompok sempalan ini yang ingin menjatuhkan pemerintahan kaum muslimin yang sah itu boleh untuk diperangi. Nabi SAW beliau bersabda, lafalnya hampir mirip, la yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah illa fi ihda thalathin zana ba'da ihsan fa innahu yurjam wa rajulun kharaja muhariban lillahi wa rasulih fa innahu yuqtal au yuslab au yunfa minal ard. Jadi kata Nabi SAW, tidaklah halal darah seorang muslim yang telah bersyahadat kecuali salah satu dari 3 perkara. Yang pertama, seseorang yang sudah menikah kemudian berzina, fa innahu yurjam, maka dia dirajam kata Nabi. Yang kedua, seseorang yang dia kharaja muhariban lillahi wa rasulih, yang dia memberontak, memerangi Allah dan Rasulnya. Maksudnya siapa? Maksudnya apa memerangi Allah dan Rasulnya ini? Yaitu memerangi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Di antara wali Allah, di antara wali Allah adalah orang-orang yang diberikan kewenangan untuk mengurusi kemaslahatan kaum muslimin secara umum, yaitu pemerintahan kita. Nah, barang siapa yang mereka melakukan pemberontakan kepada wakilnya Allah dan Rasul di bumi, yaitu mereka yang mengurusi urusan kaum muslimin secara umum, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yuqtal, maka orang ini dibunuh atau disalib atau diusir dari sebuah negara. Ya, ini bagi siapa? Bagi mereka yang memberontak, melakukan kudeta bagi pemerintahan kaum muslimin yang sah.
Yang ketiga, au yuqtal nafsan au yaqtulu nafsan fayuqtal biha. Yang ketiga, seseorang membunuh jiwa maka dia pun dibunuh. Kemudian di antara maksiat lain yang hukumannya dibunuh adalah homoseksual, Pak. Ya, sekarang ini homoseksual lagi cari suara ya, Pak ya. Lagi pengen minta disejajarkan dengan kita yang normal, Pak. Subhanallah. Padahal homoseksual ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uqtulul fa'ilah wal maf'ula bihi. Ya, kata Nabi, bunuhlah orang yang melakukan homoseksual dan juga pasangan homonya. Dua-duanya dibunuh, Pak. Ya, jadi bukan malah diberikan tempat, Pak, bukan. Bukan malah kemudian diakui keberadaannya, tidak. Karena homoseksual ini penyakit, betul, Pak? Homoseksual penyakit. Tidak ada seorang pun yang normal yang mau anak laki-lakinya disetubuhi sama sesama laki-laki. Ada yang mau, Pak? Nggak ada yang mau, Pak. Orang gila juga mungkin tidak mau, ya. Orang gila juga tidak mau. Ya, ini ada orang yang waliyadubillah, dia suka sama sesama jenis, subhanallah. Ini penyakit, bukan malah diberikan tempat. Nah, kalau mereka tidak taubat, kata Nabi apa? Uqtulul fa'il wal maf'ula bihi. Bunuhlah si pelaku homoseksual dan pasangan homonya juga dibunuh. Taib. Karena kenapa? Kalau dibiarkan nanti akan nular, betul, Pak ya? Penyakitnya ini penyakit menular soalnya. Atau kalau tidak menular akan merugikan kita sendiri atau merugikan keluarga kita. Ya subhanallah, misalkan waliyadzubillah anak-anak kita lagi keluar, lagi main misalkan ya, kemudian diculik, kemudian diperlakukan tidak senonoh seperti itu, tidak ada yang mau, Pak. Makanya hukumannya berat. Kemudian diantara yang hukuman yang menjadikan darah seseorang itu dihalalkan adalah berzina dengan mahram. Zina dengan ibu sendiri, ya, zina dengan saudari sendiri, ya, zina dengan keponakan, ya, intinya zina dengan mahram ini menjadikan darah seseorang dihalalkan. Bukan malah diundang di podcast ya, Pak ya. Sebagian ada malah diundang di talk show, subhanallah, malah ditanyai, ya, ini apa-apaan yang seperti ini. Justru ini harusnya dihukum supaya tidak menular ke yang lain. Kata Nabi SAW, Nabi mengatakan atau diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau pernah membunuh seseorang yang menikahi istri dari bapaknya, ya, jadi ibu tirinya, karena ibu tiri juga mahram bagi anak tiri, betul, Pak ya? Jadi ibu tiri adalah mahram bagi anak tirinya. Kalau ada anak tiri laki-laki, maka dia mahram dengan ibu tirinya. Kalau ada anak tiri perempuan, maka dia mahram dengan bapak tirinya. Nah, ini tidak boleh dinikahi selama-lamanya, Pak. Tidak boleh menikahi seorang wanita yang dinikahi oleh bapak kita, ya, karena sudah hukumnya menjadi mahram mu'abbadan, mahram selama-lamanya. Nah, kok kalau ada yang berzina, menzinai ibu tirinya, suka sama suka gitu ya, atau menzinai saudarinya, atau menzinai keponakannya, menzinai mahram-mahramnya yang lain, maka Nabi SAW pernah membunuh seseorang yang dia berzina dengan ibu tirinya. Taib, ini yang bisa kita bahas, Bapak Ibu. Insyaallah kita akan lanjutkan beberapa hukuman lain yang itu menyebabkan darah seorang muslim dihalalkan, ya, tentunya berlandaskan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini perkara yang besar, perkara yang berat. Tidak boleh seorang muslim dia menggunakan hanya sekedar pendapatnya dalam perkara ini, harus dia kembalikan kepada Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga manfaat. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.